Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kemarin bahwa di episode 1 tentang Kota Palu menggapai Adipura, hari ini saya mengajak Anda untuk mengikuti wawancara singkat bersama Bapak Ahmadi, salah satu sopir angkutan sampah Kamunji 01 dan 06. Yang kedua itu Bapak Dwi Yuda, salah satu pengangkut sampah yang ada di Kelurahan Pengau. Bersama saya, Jupri di Jelatantu. Baik, kita akan sapa kedua tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat ya? Ya. Pak Ahmadi, ini yang kedua dengan Pak Dwi Yuda. Assalamualaikum Pak. Ya, selamat datang di channel R5 Pak. Hari ini kita menyapa masyarakat yang ada di Kota Palu sekaligus untuk sosialisasi tentang seperti apa nanti pekerjaannya kita di lapangan tentang pengangkutan sampah dalam Palu untuk menjaga Kota Palu dari kebersihan. Pak Ahmadi dulu memang kerjanya profesinya seperti ini juga ya untuk pengangkut sampah. Mulai dari tahun berapa Pak? Ini saya belum ada tahunan Pak. Belum tahunan ya, baru 5 bulan. 5 bulan. Iya, karena sudah 2 kali pergantian sopir. 2 kali pergantian sopir. 2 kali pergantian sopir artinya sopir yang pertama itu sudah tidak kerja lagi atau sudah keluar. Iya. Dengan mobil yang sama. Mobil yang sama. 2 kali pergantian. Iya. Pak Ahmadi, berapa orang untuk ini yang bantu-bantu untuk mengangkut? Kalau yang bantu pengangkutan ada 2 Pak. 2 orang. 2 orang. 2 orang warga Kamunji juga. Warga Kamunji juga ya. Iya. Jadi berarti tiap hari ini Pak ya pengangkutan. Artinya tiap hari dari pagi sampai sore? Tidak Pak. Paling batas jam 11. Jam 11 siang. Jam 12 itu sudah parkir mobil. Sudah parkir mobil di kelurahan. Oh, mobil tidak parkir di sini ya? Tetap parkirnya di kelurahan? Iya, di kelurahan Pak. Karena milik kelurahan Kamunji. Jadi kelurahan Kamunji. Jadi berarti dari rumah ini ke kelurahan lagi. Kelurahan lagi. Sampai di sana, ini kan pengangkutan kan punya jam ya? Iya, punya. Jam pengangkutan itu jam 6:30 Pak. 6:30. Iya. Berarti jam 6. Ya. Jam 6 untuk ke kelurahan. Ya, ambil mobilnya. Iya. Di mana semua titik-titik yang ini mungkin bisa disampaikan ke? Kalau titik Kamunji ada Jalan Durian, Datu Adam, Palola, Cipair, Kedondong, Tolambu, Lansat, Lorong Lansat, Jalan Nas 2, Jalan Kangkung, Masjid Al-Muhajirin. Berarti ini apa namanya? Semua titik yang ada ini memang tercover semua ya tiap hari. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pernah juga terbengkalai itu sampah. Bagaimana dengan muatannya ini? Muatan sampah itu memang satu rate saja untuk ini pengangkutan atau berapa rate? 2 rate ya Pak dalam per hari. 2 rate dalam 1 hari. Iya. Itu sudah rata-rata itu ya? Sudah Pak. Sudah bersih itulah. Sudah bersih. Iya, lokasi yang Kamunji punya. Iya. Artinya kalau di 2 rate ini kan 2 rate kan mobilnya kan pick up ya. Iya. Tapi selama ini tidak ada kejadian seperti itu, mungkin sampai 3 rate atau bagaimana? Pernah sampai 3 rate Pak. Di saat R6 tidak masuk, biasa ada mobilnya rusak. Jadi kita yang ambil itu jalan Supratman lagi. Artinya 2 rate tadi ini tidak terpaksa kita untuk ini retasinya itu 3 rate. Iya. 3 rate. Biasa 3 rate. Tapi 3 rate itu masuk dalam hitungan seperti apa? Tidak ada hitung-hitungannya. Ya. Tetap hitungan bulan ya? Iya, untuk gaji bulan. Untuk gaji bulan sendiri berapa? 2,5 Pak. 2.500.000. Iya. 2.500.000 sama dengan ini. Untuk sopir itu. Oh, untuk sopir. Iya. Kendala-kendala yang ini bagaimana? Kalau kendala Pak, ya itu jalur di TPA Pak. Jalur TPA. Iya. Artinya pengangkutan dari sini ke TPA. Iya. Sampai di sana. Sampai sana biasa tanam mobil Pak. Iya. Baru sana pendakian juga. Iya. Pendakian. Oh. Iya. Jalannya ini yang kurang medannya di sana ya. Medan ya. Baru licin ya, licin juga Pak.
Itu kalau hujan siksa betul kalau Ya. di atas. Ya, mungkin Pak Ahmadi kalau lihat itu tentang tayangan kita di episode pertama itu, saya sudah sempat ini kan. Nah, memang pemerintah berupaya untuk merevitalisasi tentang lingkungan yang ada di situ, termasuk jalannya. Itu sudah ada di episode pertama itu. Episode pertama saya kemarin sempat saya ini sudah ada di episode pertama itu tentang keadaan yang ada di situ. Insya Allah nanti ke depan itu pemerintah tetap perhatikan itu. Mereka sudah membenahi sedikit-sedikit itu. Insya Allah nanti ke depan sudah akan bagus Pak. Kendala yang lain ada? Tidak ada kendala nih Pak. Alhamdulillah kalau sampah ya terangkut semua. Iya. Bagaimana dengan orang tadi itu? Iya Pak. Artinya 2 orang ini memang standby terus, tidak selama kerja dari Januari tidak punya halangan atau bagaimana? Biasa Pak, kalau saya punya pengangkut ada yang sakit. Jadi kalau ada yang sakit siapa kalau satu orang sakit saja tetap jalan Pak. Jalan berarti jalan sendiri? Tidak, berdua Pak, yang buruh satu. Yang buruh satu, yang satunya lagi? Iya. Oh iya. Tidak ada juga biasa ini, jangan nanti sakit bersamaan. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Alhamdulillah tidak pernah Pak. Tidak pernah ya. Cuma ditakutkan kalau sopir yang sakit ini. Itu jalan saja. ini. Kalau sopir yang sakit apa boleh buat. Tapi kalau yang begini umpamanya itu tidak ini kan hal-hal yang kita kita tidak harapkan seperti itu. Kira-kira kalau ada kejadian seperti itu bagaimana untuk mengantisipasinya? Jadi seumpama untuk pemberitahuan mungkin kemana? Ada di grup. Oh kita punya grup ya? Punya grup Armada Kamonji. Armada Kamonji? Iya. Khusus Kamonji? Khusus Kamonji Pak. Situ masuk semua RT, RW ada semua Pak. Jadi Pak RT-nya mulai dari lurahnya mungkin? Lurah? Iya lurah. Lurah ada di dalam situ? Korcam ada semua. Nah, jadi kalau ada kendala seperti itu mungkin ya kita sampaikan di grup. Jadi grup. Semua langsung tahu Pak. Jadi untuk antisipasinya ada. Seperti itu ya. Jangan sampai masyarakat menunggu mana ini. Iya. Tapi biasa ada kejadian seperti itu masyarakat. Biasa. Mungkin masyarakat mengeluh apa? Tidak diangkat sampah karena kita ini kan biasa kondisi BBM Pak. BBM. Iya, BBM ini kan. Oh itu kendalanya di situ ya. Masyarakat cuma tahu itu diangkat. Iya. Tapi masyarakat ada laporan biasa ada laporan. Di grup ada. Seperti apa bentuk laporan? Biasa ini satu minggu kemarin ada yang mengeluh bilang 4 hari tidak diangkat sampahnya. Iya, berapa hari? 4 hari. Tapi memang itu betul ya? Tidak salah Pak. Tidak betul. Ini mungkin bisa diklarifikasi di sini tentang itu. Ini kan masyarakat kan kita mereka mungkin Pak Ahmad bisa. Iya, di situ dia bilang 4 hari Pak. Ini hari Jumat Pak, saya masuki tuh jalur. Iya. Saya ambil sampai hari Jumat. Hari Jumat. Hari Sabtu saya jalur ke sebelah, ke Cempedak. Iya. Cempedak saya ambil. Hari Minggu saya masuk ke jalur yang mengeluh ini Pak. Yang mengeluh sampah ini. Saya masuki, cuma saya tidak ambil sampahnya. Iya. Karena saya ambil padat karya Pak. Itu padat karya kan semacam rumput semua Pak. Rumput yang memberitahukan keluhan itu ke Pak Ahmadi dari mana? Dari Korlur. Koordinator kelurahan. Iya. Bukan paluranya ya. Memang bagian. Oh iya. Mungkin mereka melalui RT juga supaya bisa dipertanggungjawabkan laporan itu ya. Tapi memang langsung masyarakat itu yang lapor. Iya. Langsung ada foto memang Pak. Iya. Memang harapannya kita seperti itu Pak. Iya. Nanti kalau ada kendala di lapangan masyarakat seperti itu lapornya ke RT. Iya. Sampai mereka melapor ke Pak Wali, ini itu yang bahaya Pak. Ya, itu yang bahaya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Selagi masih ada koordinasi ya. Iya. Iya. Jadi untuk ininya tadi kan bagaimana tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan? Belum ada juga keluaran Pak. Kan sudah lalu dibilang kumpul fotokopi KTP. Fotokopi KTP? Iya, dikumpul di kantor DLH. Jadi kami sudah kumpul. Oh sudah mengumpul? Iya, sudah semua mengumpul. Iya. Cuma kami tunggu keluarnya saja. Iya. Selesainya itu. Iya. Berarti kita tinggal menunggu saja ya. Yang jelas ini kan pemerintah kan tidak diam tentang pemerintah usahakan juga sudah mengusahakan seperti itu. Kita tinggal menunggu. Iya Pak. Kita butuh kesabaran dulu sedikit untuk menunggu itu. Mungkin masih dalam proses. Karena ini kan pengangkut dengan mobil ini mobil di Kota Palu ini sekitar berapa Pak? Kalau mobil ini sekitar
untuk yang ini, yang apa namanya? Kalau pick up itu mungkin Pick up. 42 Kak. 42 ya. Iya, tiap kelurahan 2 mobil. Tiap 2 unit. kelurahan 2 Iya, unit. 2 unit. Oh, 2 unit ya. Iya, Pak, tiap kelurahan. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Kita pindah ke ini Pak Yudi ya. Pak Yuda. Pak Yuda. Ya. Ya, panggilnya Pak Yuda saja ya. Ya. Jadi Pak Yuda ini tadi sudah dengan Pak sopir tadi. Bagaimana? Ada cerita mungkin yang bisa disampaikan? Cerita tentang ini mulai pengangkutan, jam berapa turun dari rumah, seperti itu. Ya, saya turun dijemput sama sopir dari jam 6 Pak. Jam 6 ya? Ya. Jam 6 pagi. Pagi. Artinya sesuai dengan annya Pak sopir tadi, kalau kamu jam 6 itu ada juga setengah 7 ya? Iya. Karena memang kendala apa tadi? Kasih panas mesin dulu, dikasih panas dulu Iya. mesin. Berarti sudah menunggu juga di rumah. Menunggu. Jangan menunggu dalam keadaan tidur kita di rumah. Tapi insya Allah tidak ya. Tidak. Tetap bangun pagi. Tetap bangun pagi. Demi Kota Palu. Demi Kota Palu. Iya. Demi Adipura. Demi Adipura. Luar biasa. Jadi kan kita harus ada semangat seperti itu. Jadi untuk pengangkutan sendiri di berapa titik yang biasa kita ini? Biasa ada 6 titik, cuman 6 titik itu besar areanya. Areanya besar. Ya. Semua itu kalau Areanya kalau jadwalnya hari Senin di Beten Tengah Permai, Padang Jakaya, Kuebongo. Berarti pengangkutan ini kita pengangkutan dari tiap-tiap rumah itu ke TPS dulu atau bagaimana? Langsung ke TPA. Ada juga untuk TPS ada juga. Ada. TPS di Pengau besar. Oh gitu ya. Kalau keadaan mendung atau hujan, buang di TPS. Oh kalau untuk ada cuaca tidak bagus, mendung itu artinya hujan. Iya, hujan. Berarti memang tempatnya di TPS dulu. Iya. Terus yang untuk angkat ke sana siapa? Yang ke TPA? Kadang tidak Pak, yang berangkat ke sana. Pakai mobil pick up. Mobil yang atau ada mobil lain? Kalau mobil lain ada, mobil R6 Pak, penjemput di TPS, buang ke sana. Oh, dibuang di TPA. Iya. Berarti tetap masih ikut juga. Iya. Biasa dalam satu hari itu berapa red? Biasa kadang juga 3 Pak. 3 red juga. Tapi rata-rata 2. Rata 2. Ya seperti yang dijelaskan Pak Mali tadi. Kalau ada acara pesta kawin itu bisa banyak. Ada kedukaan Seperti itu. Nanti acara-acara ya baru bisa sampai 3 red. Iya. Berarti untuk ketenaga kerjaan ini BPJS-nya itu sama ya? Sama. Berarti semua ya Pak Ahmad ya? Semua kelurahan ini. Semua artinya petugas pengangkut sampah ini memang sementara diurus untuk pengurus BPJS-nya. Ketenaga kerjaan. Kita bersabar saja dulu, insya Allah nanti pemerintah tetap perhatikan itu. Dan memang kan itu sesuai dengan pernyataan Pak Ahmad tadi bahwa memang sementara diurus ya. Sementara diurus. Kita bersabar dulu untuk itu. Kalau untuk yang lain? Untuk yang lain Pak, kostum ya. Pengangkut sampah. Itu pakai kostum supaya kenapa? Supaya terlindungi dari virus. Terlindungi sampah. Baru ditahu juga bahwa kami ini pengangkut. Pengangkut ya. Oh, supaya ditahu identitas. Biasa juga di lapangan biasa juga kendalanya warga suruh beli angkat sampah. Angkat sampah tapi tak hamburan. Gitu. Orang tidak maksudnya taruh di kantongan plastik. Artinya kalau kita sudah datang berarti mereka sudah tahu bahwa ini petugas sampah. Kalau pakai kostum gitu. Iya. Kostum seperti apa? Cuma topi itu atau bagaimana? Pakai harapan. Kalau kostum cuma topi saja. Kalau kos tangan biasa kalau kos tangan pengadaan dari mana? Sendiri. Oh, sendiri ya. Juga pakai masker. Tetap pakai masker. Masker juga sendiri juga. Oh iya, ada juga dari ini ya. Iya. Berarti nanti insya Allah kalau memang ini kan pemerintah kan lagi membenahi semua apa yang ada. Tapi pemerintah tentunya tidak akan ini juga kalau memang tidak ada ini semacam
usulan atau harapan dari para pengangkut sampah. Begitu juga sopir. Kalau sopir sendiri kira apa yang mau diharapkan di situ, harapan untuk ini? Saya harapan saya Pak, ya 2023 Adipura. Adipura itu Kota Palu. tetap berusaha untuk Iya. itu ya. Artinya kita ini Saya pejuang-pejuang Adipura ini. Iya. Iya. Bapak ini berdua ini termasuk pejuang Adipura. Iya. Ya, di samping ini mereka ada beberapa instansi yang ikut di dalam ini, tapi yang berperan di sini ya memang ujung tombaknya ini ya sopir dengan pengangkut sampah. Karena TPA di sana tidak bisa terisi kalau tidak ada dari ini, dari bawah, ujung tombak dari pengangkut sama sopirnya. Walaupun ada pengangkut juga, kalau sopirnya juga tidak ada, mungkin tidak bisa juga, tidak bisa jalan. Itu memang harus berbarengan ya, sama-sama. Iya, seperti itu. Barangkali masih ada lagi yang lain-lain, tidak? Yang mau disampaikan lagi apa? Untuk tentang gaji Pak, Kalau gaji sekarang berapa? 2.250 untuk pengangkut. 2.250, artinya ini 2.250 kalau ukuran kita di Palu ya bilang sah-sah saja. Kalau menurut kamu bagaimana kira-kira? Menurut saya pas-pas juga. Cuman masalah tanggalnya saja Pak. Oh, tanggal saja ya. Kalau dia punya jumlah sudah Ya, ini lumayan ya, lumayan. lumayan. Artinya iya sudah sesuai dengan apa namanya kita di Kota Palu seperti itu. sesuai tanggal keluarnya. Tinggal tanggalnya ini Iya, saja dia. Tanggalnya. Kadang biasa tanggal berapa? Kadang tanda tangan itu akhir bulan, biasa tanggal 18, Iya. biasa tanggal 7. Tanggal Nah, 7 menentu, Pak. oh kadang juga cepat, Ya, tapi di kadang bulan juga. yang sama, Ya, tidak ada lewat bulan. bulan. Ya, tidak lewat bulan. Artinya ya hampir-hampir sama juga dengan ini penggajiannya. Apa kayak PNS juga kadang juga sering lambat juga. Kadang biasa tanggal 10 mungkin ada kesalahan teknis atau apa. Karena ini kan semua kita pakai apa di program ini bareng. Bukan hanya ini begitu sudah selesai tanggal 5 kasih uang, ada hitung-hitungannya dulu. Mungkin barangkali berapa kali tidak masuk atau bagaimana? Masuk dan tidak masuk tetap 2.250. Oh, alhamdulillah saat ini masuk terus ya. Kalau teman-teman yang lain itu tidak ada pengalaman barangkali ada yang tidak masuk tapi gajinya tetap enggak dipotong ya. Ada pemotongan. Kita absen di DH, Iya. barangkali pengangkut ini harus sakit, Iya. kita absen DH sakit. Ada Kalau izin tetap juga. Iya. Umpamanya dia izin ada pesta. Iya. Ya kan? Tetap Tetap jalan jalan. 2,5 juta itu. Iya. 2,5 juta dengan 2.500.000 untuk sopir. Oh, seperti itu. Iya. Ini memang sangat ini ya. Artinya untuk kehidupan keluarga ini sangat terbantukan ya dengan adanya seperti ini. Tapi sebelumnya pekerjaannya apa? Pekerjaan saya sebelumnya security Pak. Security. Artinya security dengan ini sampai ini kira-kira bagaimana? Ya, alhamdulillah nyaman di sampah. Ya. Oh, begitu ya. Ini nyaman di sampah ini berarti memang persoalan gaji atau bagaimana pekerjaannya mungkin tanggung jawabnya. Ya. Tapi kan ini kalau untuk pekerja ini tanggung jawabnya juga ini agak ini juga karena kita kerja itu kan butuh kehati-hatian. Ya. Kita kalau umpamanya apa kena pecah beling atau apa luka. Ini kalau luka sendiri umpamanya kita ada kejadian kecelakaan di lapangan itu siapa yang ini? Kita tanggung sendiri kalau macam pecah beling apa. Untuk sekarang ini. Iya. Untuk sekarang ini kita masih tanggung sendiri karena memang belum ada di ketenaga kerjaan BPJS itu. Tanggung sendiri bukan berarti tidak ada penyampaian. Disampaikan ke mana? Kalau umpamanya ada anggotanya yang luka apa? Kan di armada di grup kamu. Di grup, per grup ya. Iya. Nanti mereka yang tindak bagaimana ini untuk ada pertolongan. Sama juga halnya kan tidak selamanya kan mobil ini mulus kan. Iya. Mungkin ada pengalaman apa? Kejadian barangkali pecah ban atau apa? Iya. Ada. Ada. Bisa diceritakan, Bang? Saya bocor ban di TPA Pak. Bocor ban. Saat itu ban serep tidak ada. Ban serep tidak ada? Iya, tidak ada. Ada di kelurahan. Kenapa di kelurahan? Disimpan di kelurahan? Pak, banyak ban serep hilang Pak. Oh, jadi memang diamankan? Iya.
Antisipasi memang saya pas sebelum kehilangan kan. Tapi itu bukan kendala ya. Walaupun kita bocor tengah jalan, tetap kita ada komunikasi istilahnya toh, bahwa ini kita bocor seperti itu. Komunikasinya tetap di grup. Di grup juga ya. Biasa saya komunikasi di grup siapa yang bawa ban seret. Tapi bantuan memang cepat begitu sudah ini mereka ya. Tapi kan hampir tiap hari itu sesuai pantauan saya kemarin itu hampir tiap hari itu mobil itu gantian turun naik itu di TPA itu. Jadi memang kalau ada kejadian seperti itu ada penolong-penolong lah, saling menolong kan tentang kejadian-kejadian seperti itu. Tapi insya Allah bukan seperti itu, nanti kita harapkan, harapannya kita nanti ke depan ini supaya Kota Palu semakin bersih ini tentunya harapan-harapan yang bagus lah, termasuk kendaraannya tuh. Apalagi kendaraan ini baru, ya kan? Baru sekali nih, baru 1 tahun ya. Kalau ada kendala seperti itu cepat direspon pihak kelurahan. Karena memang kita ada grup ya. Kalau untuk pengangkut sendiri mereka juga di dalam itu juga ada grup juga. Grup tersendiri ya, pakai grup WA. Grup tersendiri untuk pengangkut ada juga. Sopir ada juga, pengangkut ada juga. Bagus sekali ya. Ini Pak, saya satu pertanyaan. Iya. Pembayaran sampah di Kelurahan Pengau, Pak. Iya. Kendalanya orang mengeluh warga jauh pembayaran. Maksudnya pembayaran apa ini? Iuran. Iya. Untuk iuran sendiri mungkin pemerintah masih sementara bagaimana nanti mekanisme untuk pembayaran. Tapi ini kan baru per kapan ini? Dari tahun kapan pembayaran retribusi sampah? Januari. Ya tentunya kita tidak bicarakan di sini. Nanti insya Allah nanti kita akan ketemu dengan orang yang ini. Lebih ini lagi dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin. Insya Allah nanti kita akan hadirkan juga tentang bagaimana mekanisme untuk pembayaran itu. Kita bukan anunya kita di sini untuk bicarakan itu. Mohon maaf ini Pak Yuda ini. Insya Allah nanti kita akan hadirkan juga beberapa petugas yang ada di DLH termasuk retribusi sampah yang ada untuk mengatasi untuk pembayarannya, iurannya maksudnya ya. Iya. Jadi Pak Ahmadi apa lagi harapan? Ya. Harapan. Kalau kenaikan gaji ini kan belum ya, artinya masih cukup ya. Iya, masih termasuk cukup. Termasuk Pak Ahmad juga ya untuk gaji. Ya. Untuk gaji masih cukup juga. Cuman anggarannya saja. Biasa kan kalau tidak cukup itu kan sudah lambat-lambat bangun mungkin ya. Lambat bangun karena memang gajinya kan tidak ini. Tapi ini cepat terus berarti memang bagus. Penggajian bagus. Ya seperti itu. Kan kita biasa lihat dari situ kalau gaji juga tidak ini ya tidur saja dulu kan begitu. Ya. Tapi ini alhamdulillah ya tiap pagi jam 6 sudah standby ya. Begitu juga sopir. Baik alhamdulillah kehadirannya kita di channel R5. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa tahu, bisa menonton ini bukan keluhan ya, artinya ada penyampaian yang disampaikan ke masyarakat, termasuk rute pengangkutan. Ini kan selama ini kan rute ini kan saya sendiri saya tidak terlalu paham tentang rute. Nanti ini kan baru paham. Ternyata ada beberapa titik ya, beberapa titik yang memang harus dilalui, harus dihabiskan pada. Berarti bagian saya di Duyus itu memang ada juga titik-titiknya yang harus di. Berarti harapannya masyarakat berarti harus buang sampah di mana memang sudah ada tempat pembuangannya. Biasa di dalam karung, kantongan itu yang diangkat. Iya, yang diangkat. Pas naik di mobil. Iya. Kalau Bapak sendiri Pak Yudo di TPA sempat turun di TPA ya? Iya, sempat. Sempat turun di TPA, bagaimana pengalaman di sana? Ya, pengalaman itu saja Pak, licin jalan. Licin, bau, apa semua. Iya. Tidak ada masker. Bau sekali. Biasa masker kadang lupa dibawa. Jadi kalau turun di pakai sepatu. Iya, sepatu. Ada sepatu juga dipakai untuk turun di TPA. Di TPA itu. Iya. Sering turun di TPA ya. Sering. Jadi pas pengangkutan itu turun lagi untuk buka pintu. Oh, untuk membuka pintunya. Iya. Terus sekarang ini kan kalau kemarin itu di episode pertama itu saya sempat menyaksikan itu bahwa memang ada pemerintah sementara merevitalisasi
tentang area sampah, pembuangan sampah yang ada di sana. Sudah mulai bagus itu kondisinya itu, karena sampah-sampah yang ada sekarang itu sudah mulai di ini mungkin mau dimasukkan ke tempat baru, digeser-geser semua. Tidak kayak pertama itu kan, yang pembuangan pertama itu memang agak ini ya. Ini sudah mulai bagus ya. Sudah mulai ditata oleh pemerintah, apalagi itu sudah ada di episode 1 juga sempat disinggung itu bahwa ada pembangunan shelter, musola, tempat ini orang itu sudah insya Allah nanti masyarakat ke depan bisa menikmati tentang program pemerintah. Jadi tetap kita dukung pemerintah Kota Palu, kita harapkan untuk kebersihan Kota Palu. Sama-sama kita mendukung, termasuk saya. Kami channel R5 juga itu membantu dalam hal untuk seperti ini. Seperti yang kita saling membantu untuk menjaga Kota Palu, tentunya dengan kebersihan. Karena kita ketahui Kota Palu ini akan mendapat punya impian yang besar tentang Adipura. Insya Allah tahun 2023 kita sama-sama berdoa, tentunya dengan gerakan-gerakan yang ada seperti itu. Sama-sama kita ada sosialisasi di masyarakat, perlu kita sampaikan juga. Jangan cuma mengangkut toh, kita angkut. Diberitahukan juga ke masyarakat begini nanti begini, itu kan bentuk sosialisasi. Kita sama-sama. Nah, kalau cuma kita juga tanpa masyarakat juga paham, mungkin tidak akan terjadi yang seperti ini. Kita lihat sekarang ini Kota Palu sudah alhamdulillah kebersihannya itu sudah. Saya melihat itu dari sini ke Kawatuna itu ke TPA itu, alhamdulillah lihat-lihat sampah ya. Ada sih yang terbang-terbang tapi tidak terlalu ini. Sudah bersih lah. Bersih lah kita lihat. Walaupun belum maksimal. Insya Allah nanti pemerintah ini tetap, ini Pak Wali tetap untuk bagaimana menjadikan Kota Palu yang bersih. Makanya beliau itu untuk ini Kota Palu itu bisa untuk meraih Adipura di tahun 2023. Baik, terima kasih Pak kehadirannya di channel R5. Insya Allah nanti Pak sehat-sehat semua untuk menjalankan tugas besok pagi. Besok pagi lagi start ya. Berarti jam tidurnya ini sudah lewat ini barangkali. Tengah malam tidur. Tengah malam tidur pagi. Tetap bangun pagi, Pak. Tetap bangun pagi. Oh, sudah terbiasa ya? Terbiasa sudah. Terbiasa. Karena gaji tadi itu mungkin. Iya, barangkali. Jadi memang gaji ini memang yang betul-betul. Kalau sudah seperti itu berarti ya insya Allah lah ke depan. Kalau sudah tanda tangan sudah enak dirasa. Oh, sudah enak dirasa Pak. Iya. Kalau tanda tangan SPJ sudah ya. Tapi kalau tanda tangan juga kalau cuma 500 kan tidak enak. Iya. Ini kan 2.250.000. Pak sopirnya 2.500.000. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Itulah perbincangan kami dengan sopir yang ada di Kelurahan Kamunji sama pengangkut sampah yang ada di Kelurahan Pengau. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Baik, kita akhiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini di tentunya channel R5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.